bercanda. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perangkat lunak aplikasi. Pengertian perangkat lunak ataupun software ialah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Perangkat lunak ataupun software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut, dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, di antaranya sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang dapat dimengerti oleh mesin komputer. Adapun pengertian perangkat lunak atau software menurut para ahli, yaitu menurut William dan Ryan mengatakan bahwa software memiliki sifat maya, yang dapat diartikan bahwa software tidak dapat terlihat secara fisik, akan tetapi fungsi dari software dapat dirasakan manfaatnya dan usahanya. Menurut William dan Ryan, mengenali dan mengatasi kerusakan software dan handphone. Melvin Safirizal Dauli, software adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Menurut Melvin Safirizal Dauli, pada 2007 mengenal hardware, software, dan pengolahan instalasi komputer. Menurut Roger S. Pressman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perangkat lunak atau software adalah sebuah perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Pada 2002, Rekayasa Perangkat Lunak Pendekatan Praktisi ataupun buku 1 Andi Yogyakarta. Menurut Wiwin Suyutomo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan software ialah perangkat lunak, sebuah nyawa dari komputer atau hardware, karena tanpa adanya software maka komputer hanyalah sebuah perangkat keras atau hardware yang mati dan tidak dapat digunakan. Demikian pengertian dari perangkat hardware. Macam dan jenis perangkat lunak atau software. Secara umum, perangkat lunak atau software dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. 1. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antar pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya perkembangan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. 2. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language ialah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer lain. Program bantu ialah program lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya adalah komputer, misalnya memformat disket, mengakses file, mengopi data, dan lain-lain. 3. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau application software merupakan suatu subkelas perangkat lunak atau software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung guna melakukan suatu tugas yang diinginkan di pengguna.
Program ini dibuat programmer dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemakaiannya. Contoh perangkat lunak software atau aplikasi. Software memiliki berbagai macam fungsi dan aspek sesuai jenisnya masing-masing, seperti pada beberapa poin berikut. 1. Internet browser. Google Chrome merupakan browser web lintas platform yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2008. Google Chrome tersedia untuk sistem operasi Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Mozilla Firefox merupakan browser web gratis open source yang dikembangkan oleh Mozilla Foundation di tahun 2002. Opera merupakan browser pencarian internet gratis yang dikembangkan oleh Opera. 2. Antivirus. Norton Antivirus adalah produk perangkat lunak antivirus atau anti-malware yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Norton LifeLock sejak 1991 sebagai bagian dari keluarga produk keamanan Norton Computer. FG Antivirus adalah program antivirus yang dibuat oleh FG Teknologi. Software ini gratis untuk diunduh dan digunakan, tetapi untuk dukungan teknis yang lebih stabil dan maksimal, pengguna harus siap untuk membeli paket premium. Kaspersky merupakan produk antivirus yang dikembangkan oleh Kaspersky Lab. Produk ini dirancang untuk melindungi pengguna dan serangan malware pada sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X. Meski ada juga versi Linux untuk konsumen bisnis. 3. Editing software. Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pemberian efek. Adobe Illustrator adalah aplikasi desain yang membuat pengguna dalam membangun kreativitas pada desain ilustrasi digital dengan bentuk warna, efek, dan tipografi. CorelDRAW adalah software editor yang memungkinkan pengguna dalam mendesain suatu objek vektor. Setiap objek dapat diedit secara terpisah, maksudnya pengguna dapat membuat maupun mengedit bentuk, warna, ukuran, dan mengubah posisi objek. Adobe InDesign adalah produk lunak yang dikembangkan oleh Adobe System dan dapat digunakan membuat poster, brosur, bahkan majalah atau buku. 4. Communication software. Contohnya WhatsApp merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan seorang pengguna dalam bertukar pesan tanpa pulsa. Karena WhatsApp menggunakan paket data internet. 2. Telegram adalah aplikasi perpesanan online yang satu jenis dengan WhatsApp dan Facebook Messenger. Messenger yang artinya pengguna dapat menggunakannya untuk mengirim pesan ke pengguna yang juga mendaftar Telegram. 5. Word processing. Microsoft Word merupakan program pengolahan kata buatan Microsoft yang digunakan untuk membuat dokumen, surat, laporan, dan lainnya. Microsoft PowerPoint dikenal sebagai program yang memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan slide dasar hingga presentasi yang kompleks. PowerPoint biasanya digunakan untuk membuat presentasi bisnis, namun tak jarang juga digunakan dalam tujuan pendidikan atau informal. 6. Kode editor. Sublime Text adalah editor kode software server dengan antarmuka, application programming, Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah editor kode yang efisien dengan dukungan untuk pengembangan seperti debugging dan eksekusi kode. Software ini juga menyediakan alur kerja yang lebih kompleks ke ide seperti Visual Studio IDE. Atom adalah editor teks open source gratis untuk Mac OS, Linux, dan Microsoft Windows yang didukung untuk JavaScript. Dan Git Control yang dikembangkan oleh GitHub. Atom juga merupakan aplikasi desktop yang dibangun untuk membangun teknologi web. 7. Music Player. Winamp adalah salah satu aplikasi pemutar musik yang banyak digunakan pada Windows yang mendukung pemutaran MP3 secara default. IMP3 termasuk perangkat lunak freeware atau server yang digunakan memainkan berbagai kodek dan tipe audio yang juga dapat dikonsumsi untuk diedit skin atau tema. GOM MP3 Player adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melihat atau mendengarkan berkas video dan audio yang juga dapat diberikan efek khusus melalui sistem equalizer-nya. Spotify adalah software musik digital layanan streaming video. Fungsi dasar Spotify untuk memutar musik disediakan gratis
Namun untuk pengguna yang maksimal penggunaan disediakan fitur Spotify Premium. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.